Oke, halo guys, ketemu lagi di channelku Pintarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading, temanya dengan siapa kamu akan jatuh cinta kepada seorang. Dengan siapa kamu akan jatuh cinta lagi. Oke. So, happy Tuesday, BTW. Selamat hari Selasa ya, karena aku hari ini cuma upload satu video. Karena dari kemarin tuh aku banyak buat bikin video, jadi hari ini aku tuh cuma pengen upload satu video. Ya, semoga bisa menemani kalian dalam have fun. Ya, besok kita fokus zodiak. Oke. Guys, aku udah shuffling kartunya. Ini file 1, ini file nomor 2, dan ini file nomor 3. Ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ke nomor yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Kalian bisa kontak di sana, ya. Karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan 3 orang per hari. Jadi mohon bijak dalam mengatur. Jadi kalau misalkan udah dikasih schedule ya, berarti aku akan ngerjainnya 1 kali 24 jam dari pembayaran gitu ya. Jadi kalau ini resonate berarti itu energi kamu, kalau enggak berarti bukan energi kamu. Oke. Kita akan mulai dari file nomor 1 terlebih dahulu ya. Haibara Ai kita singkirkan ya. Rei Furuya sama Shinichi Kudo. Kita fokus pada Haibarai. Dengan siapa kamu akan jatuh cinta lagi? 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 Ada Six of Pentacles. Ada Five of Pentacles. Energinya adalah Taurus, Capricorn, Virgo. Ada Two of Pentacles. Oke. Satu kartu lagi. Ada Judgment. Oke. Aku melihat kamu akan jatuh cinta lagi kepada seseorang yang membawa kamu ke dalam hubungan yang baik. Jadi ini memutus memutus karmic relationship atau memutus hal-hal yang pernah membuatmu kecewa akan percintaan, memutus tali karmik. Dan di sini memang kamu bertemu pada seseorang yang fokus pada pekerjaan. Jadi kamu dan dia lebih mengarah untuk bekerja, ya. Jadi awalnya kerja bareng, dan di situ ngalir aja. Ketika kalian fokus kerja, fokus karir, di situ ada awal mula baru, ada kisah baru. Jadi memang semesta tuh akan mengajarkan kalian bagaimana untuk menikmati hidup, menikmati pekerjaan terlebih dahulu. Jadi memang di sini ya, sekarang kamu itu lagi difokuskan untuk fokus kerja dan mendapatkan kestabilan ya, kestabilan dalam pekerjaan, finansial ya. Karena aku lihat kamu selama ini sudah melakukan banyak kesalahan karena kamu pernah punya hubungan yang sorry ya ngobrolnya agak nyelkit, hubungan yang toksik. Mungkin kamu dimanfaatin berjuta-juta ya oleh pasanganmu, dan akhirnya kamu bisa bangkit lagi. Nah, aku ngeliat ketika kamu udah healing, ketika kamu sudah menenangkan pikiran kamu sudah fokus dengan ya diri kamu, kamu mulai berpikir dan mulai menimbang-nimbang kalau emang udah saatnya aku memikirkan buat mencari pasangan hidup, atau mulai berpikir untuk mencari seseorang yang bisa bikin kamu move on dari masa lalu. Dan ini aku lihat memang datangnya dari pekerjaan. Kalau aku lihat dari ceritanya, dari story-nya, aku melihat dari pekerjaan, dan dia akan ngebantu kamu untuk ya
memutuskan tali karmik hubungan yang pernah ada di dalam hidup kamu. Jadi memang dia datang untuk membersihkan energi-energi negatif ya, dan saatnya untuk melihat masa depan. Kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang memang umurnya umurnya lebih tua daripada kamu. Dan di sini kamu pelan-pelan mulai terbuka untuk lebih friendly, terus kayak membuka diri gitu. Selama ini kan kamu selalu menutup diri, dan di sini kamu belajar untuk menerima, accepting masa lalu, dan belajar untuk melihat apa sih yang semesta pinginin dari hidupku. Dan aku melihat kamu mulai untuk menerima orang-orang di sekitar kamu, baik orang yang datang maupun orang yang ingin berteman begitu saja. Jadi mungkin kekhawatiran kamu selama ini akhirnya jadi pelajaran hidup ya. Ya udahlah, mungkin memang saatnya aku untuk bangkit ya, melupakan yang terjadi di masa lalu, dan aku bisa menerima ya yang sekarang. Saatnya untuk melangkah kembali gitu ya. Ada very soon. Clearly decide what you want, so that is come to you now. Aku melihat memang sepertinya kamu akan lebih banyak berbahagia di sini. Berbahagia dalam artian apa? Berbahagia untuk menemukan jati diri kamu, menemukan diri kamu dulu ya, dengan cara bekerja. Lalu kemudian ketika kamu sedang santai menikmati kerjaan, menikmati apa yang kamu lakukan, seseorang itu akan datang. Memang sepertinya kamu ragu ya, kok dia datang di saat gue lagi fokus kerja sih. Nah, tapi memang sepertinya jalan Tuhan yang membuat kamu dipertemukan dengan orang ini, itu takdir dari semesta dan Tuhan. Iya, this could be the one. Memang kamu dan orang ini berjodoh sih, dari lingkungan pertemanan dan pekerjaan. Dan zodiaknya Taurus, Virgo, Capricorn ya. Banyakan orang yang memang jiwa pekerja keras, orang yang cukup pandai dalam meniti karir dia, pandai dalam mencari ilmu buat dirinya dan orang sekitar. Memang dia orangnya cukup loyal. Kalau udah ngerasa nyaman dengan seorang, dia bakal setia banget, dan dia benar-benar bakal ngusahain apa yang terjadi buat keluarganya kalau dia menikah ya. Memang orang ini punya jalan hidup yang udah melihat ke masa depan gitu. Oke. Kalau aku lihat memang sepertinya dia adalah orang yang cukup bisa dibanggakan dalam segi material, dan kamu cukup adore sih ke dia. Dan apa ya, kamu nggak menyangka kalau misalkan kamu bakal suka dengan orang ini, atau mungkin kamu akan jadi dengan dia gitu. Mungkin selama ini kamu selalu punya ekspektasi tentang cinta, dan lihat, dia akan membawa kamu ke jalan yang sudah sepantasnya kamu harus lalui gitu. Hubungan yang stabil. Oke? Itu aja file nomor 1. Terima kasih. Yuk kita lanjut buat file nomor 2. Oke, file nomor 2. Kepada siapa kamu akan jatuh cinta lagi? Oke. File nomor 2. Pada siapa kamu akan jatuh cinta lagi? The High Priestess. Wih, orang yang punya intelek tinggi, orang yang punya intuisi yang tajam, seorang spiritual, orang yang punya jiwa spiritual, atau orang yang bisa membaca spiritual, tarot reader ya, psikolog,
healer. This is only fun reading ya guys, buat happy aja, buat fun aja. Five of Wands, seorang yang tidak gampang menyerah dalam keadaan apapun ya, bisa dari Aries, Leo, Sagittarius, tapi kalau lihat dari birth chart-nya ya, Four of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. Two of Swords sama ya. Oke. Kepada siapa kamu akan jatuh cinta? Lagi orang yang mungkin pernah kecewa ya dengan seseorang di masa lalu. Dia seorang tarot reader, healer ya, orang yang kerja keras, memiliki jiwa ingin stabil dalam rumah tangga. Memang dia udah dewasa menentukan sikapnya, dia juga udah tahu yang baik yang mana, yang buruk mana. Jadi gini, dia tipikal orang yang ya udah, kalau emang gue punya pasangan ya alhamdulillah, tapi kalau nggak punya pasangan ya udah, kayak gitu, kayak udah memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada dasarnya dia ini pernah punya hubungan toksik di dalam hidupnya. Jadi karena pelajaran itu ngebuat dia jadi ya udah dibawa santai, terus nikmatin hidup aja, nikmatin kerjaan. Makanya dia lebih fokus untuk healing ya, menutup diri, introvert. Karena gini, dia kan pernah kecewa nih sama hidupnya, sama hubungan ya. Dia pernah kecewa, pernah dijatuhkan juga. Dan aku ngerasa saat ini dia lagi benar-benar menikmati fase hidupnya, kerjaannya dia gitu ya, lagi fase kehidupnya, kerjaannya dia, dan dia lagi benar-benar ngebahagiain dirinya dengan cara bekerja gitu, pasrahkan dirinya ya, nikmati dirinya. Dan aku lihat gini, saat kamu sedang menikmati hidup ya, jodohmu dia datang. Memang ini orang baru, kelihatannya dia orang baru ya, kamu belum pernah kenal dekat sama dia, belum pernah lebih kayak pendekatannya belum benar-benar kayak pingin punya hubungan serius gitu. Karena aku lihat saat ini dia lagi healing, lagi meditasi, banyak menyendiri, terus benar-benar menikmati apa yang dia kerjakan ya. Nanti ada fase dimana dia mulai membuka dirinya. Untuk saat ini aku lihat memang dia lagi nikmatin dirinya sendiri dulu gitu. Dan kamu akan jatuh cinta sama orang ini karena dia mandiri, dia berani mengambil sikap, dia orang yang kuat, dan dia orang yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena mungkin gini, karena dia pernah kecewa dengan banyak orang di hidupnya, jadi dia mungkin agak ingin menjauh dari orang-orang gitu, dan berusaha untuk fokus pada apa yang dia lakukan. Karena dia sering dikecewain orang-orang. Nah, aku lihat ada religious factors yang dimana dia juga orangnya spiritual dan ibadahnya tinggi. Dia selalu pendekatan dia tuh kepada Tuhan. Ya, memang sepertinya orang ini sangat berhati-hati dalam setiap melangkah dan selalu ingat Tuhan di setiap langkah dan jalannya. Bagus nih orangnya. Maksudnya dalam artian dia tahu hidupnya, dan dia kayak selama ini berdoa ya sama Allah dan Tuhan kalau misalkan jalan hidupnya ini akan dia tuntun ketika dia berdoa. Jadi kalau misalkan dia selalu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, kapan aku bertemu dengan jodohku?
Ya, dia sambil meminta kepada Allah sambil dia menikmati jalannya. Dia nggak memikirkan tentang jodoh, tapi dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi dengan begitu dia nggak akan ngeluh, dia tetap melihat dunia dengan cara pandangnya dia gitu. Emang sepertinya dia orang yang sangat memikirkan untuk masa depan dia, ya, karena hidup itu kan gak harus nengok ke belakang, tapi harus bisa melihat masa depan. Orang yang cukup realistis dalam hidup. Gitu. Dan kamu akan jatuh cinta sama orang ini. Aku senengnya karena kamu bisa bahagia kembali dan bisa membuka lembaran baru dengan orang ini. Orang ini cukup baik untuk kamu dan kalian tuh akan sama-sama saling mengerti perasaan masing-masing kalau aku lihat. Karena di sini kamu pernah kecewa dan dia juga pernah kecewa. Jadi sama-sama punya perasaan yang pernah tersakiti gitu. Oke, terima kasih ya PL2. Kita akan lanjut buat PL3, tapi aku mau break sholat asar dulu dan kita akan ketemu di PL nomor 3. Oke, ini untuk PL nomor 3. Mohon maaf, aku harus ganti handphone soalnya HP ku yang satu lagi aku charge, jadi aku harus ganti pakai HP ku yang satunya lagi. So, kita akan lanjut untuk zodiak untuk PL 3 ya. Temanya adalah ya, kepada siapa kamu akan jatuh cinta selanjutnya. Oke. Kita akan baca untuk PL nomor 3 ya. Sebelum itu, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat Alfa aja. BTW, ini hanya sekedar fun reading. Jangan terlalu dibawa serius maupun dibawa baper ya guys. Jadi, mohon bijak dalam menyikapi semuanya. Oke. Nama ini hanya fun reading. Jadi, buat happy-happy aja. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, PL nomor 3. Kalau kalian belum sholat dulu ya. Oke. Ya. Di sini ada The World. Oke. Pada siapa kamu akan jatuh cinta? Kepada orang yang miliki passion denganmu, sama satu passion. Mungkin dia sama kamu adalah orang yang berpikiran untuk melihat masa depan dengan baik ya. Memang kalian ini fokus pada hal-hal positif ya, pengembangan diri dan lain hal. Jadi memang sepertinya teman-teman di sini sedang lagi menikmati diri kamu, mengembangkan diri, nanti ketemu sama orang ini gitu di saat kalian lagi fokus dengan passion kalian. Ada Eight of Pentacles ya, yang dimana kamu sama dia memang bekerja dalam bidang yang sama, usaha yang sama ya, nikmati kerjaan yang sama. Mungkin dia adalah Taurus, Virgo, Capricorn ya. Memang kondisinya adalah kalian menikmati hidup kalian bersama-sama. Di sini ada The High Priestess juga yang aku lihat. Jadi gini, kalian hidup untuk masa depan gitu ya, yang dimana kalian bisa menikmati hidup ini dengan cara membuka lembaran baru ya. Terus aku ngelihat justru dengan bertemunya dia, bertemu dengan dia kamu dapat banyak masukan, banyak kerjaan, dan dapat usaha yang baik gitu. Ada Page of Pentacle, ada buka lembaran baru gitu. Justru dengan kamu bertemu dia tuh kayak ibarat kata, gila, ini orang buka wawasan gue. Nah, wawasannya apa? Yaitu kamu sama dia sama-sama bekerja dalam bidang yang sama. Terus ketika kamu bertemu dia, kamu menemukan ada positifnya, kayak ibarat kata, gila ya, gue kalau pas ketemu dia tuh kayak ibarat kata gue jadi lebih mandiri, gue jadi lebih dewasa, gue jadi lebih berpikiran luas, insting gue lebih tajam. Jadi memang sepertinya Tuhan menakdirkan kamu bertemu dengan dia untuk membuka lembaran baru ya, menutup masa lalu kamu ya, dan kamu fokus untuk ya melihat apa yang terjadi gitu, yang sudah terjadi
Jadi sepertinya memang dia membantu kamu untuk melupakan hal-hal yang membuatmu sakit hati, dan di sini dia membantu kamu untuk belajar memahami diri kamu sendiri. Jadi lebih tahu hidup, tahu dunia, dan lebih melihat pada diri kamu dan pekerjaan kamu gitu. Orang yang mandiri dalam usaha dan karir, atau dia punya bisnis, dan kamu juga orang yang kuat. Wah, ada attraction nih. Karena aku ngerasa jadi dia ngebantu kamu untuk save money juga nih. Terus orangnya cukup kaku, dia introvert nih aku lihat. Tapi introvert juga nggak jadi masalah sih. Justru dengan dia introvert, kamu kan extrovert ya. Jadi semakin bisa melihat dunia. Jadi kamu sama dia akan kayak banyak berkelana ke luar negeri. Bahkan teman-teman banyak yang akan fokus untuk liburan nih. Ntar banyak liburan bareng ke depannya. Menarik. Ya, karena emang agak sedikit kaku, jadi ini di sini ada flirting, yang dimana kamu sama dia emang harus belajar untuk membuka diri. Soalnya dia emang cukup kaku ya, beda banget sama kamu yang mungkin orangnya cukup bisa berteman dengan siapapun, kamu bisa bergaul dengan siapapun, tapi ketika ketemu sama dia kamu jadi punya banyak pelajaran hidup ya. Dia adalah orang yang sudah mengerti akan kehidupan. Mungkin selama ini dia pernah ada di dalam hubungan yang tidak baik, hubungan yang toksik, atau hubungan yang menyakiti. Nah, akhirnya dia memahami tuh kalau misalkan hubungan itu yang baik harus dibina dari hati ya, materi yang cukup siap. Karena itu saat ini memang dia lagi fokus untuk finansial, untuk mengerjakan hal-hal yang baik ke depannya. Memang dia ingin sekali punya hubungan yang memang berjalan semestinya, hubungan yang memang diridhoi Tuhan, hubungan yang memang pada akhirnya ke arah pernikahan gitu. Karena dia udah nggak mau punya hubungan yang cuman berujung karmik. Nah, itu boleh tarik lagi ya satu oracle. Mohon maaf ya, 1/2. Aku masih kepo soalnya. Nah, it is safe for you to love. Saatnya kamu santai. Di sini waktunya kamu untuk mencintai. Jadi be happy aja untuk hidupmu. Karena hidupmu akan terus berjalan, hidupmu akan terus melangkah, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang ada. Di sini kamu aman dan bebas mencintai orang lain gitu. Oke? Aku rasa cukup. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bye bye.